Selamat hari Minggu. Iya, bahagianya hari Minggu ini kita bisa merayakan ibadah sekolah minggu meskipun hanya melalui video. Tapi kita harus tetap bersuka cita ya adik-adik. Iya, karena kita tahu sekarang kan kita masih belum boleh kemana-mana. Jadi adik-adik masih tetap beribadah di rumah. Beribadah dengan mama, bapak, kakak, abang, dan adik kita di rumah. Tetap di rumah ya adik-adik. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi. Ayo coba buka kidung jemaatnya. Kidung jemaat nomor 17. Ayo silakan dibuka kidung jemaat nomor 17. Kita bernyanyi ayat 1. Berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Mari kita sama-sama ucapkan adik-adik. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Untuk hukum Taurat kita pada hari Minggu ini adik-adik, kita ambil di dalam hukum Taurat yang pertama. Coba adik-adik yang di rumah, siapa yang bisa mengucapkan hukum Taurat yang pertama? Iya, adik-adik sekolah minggu pintar-pintar semua ya. Tapi mari kita ucapkan bersama-sama. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Amin. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik kita kembali bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 29. Oke, kita buka kidung jemaat kita adik-adik. Sudah dipersiapkan ya. Nomor 29. Sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi pop rohani, kau adalah sobatku. Kita bikin gerakannya ya adik-adik ya. Yuk.
adik-adik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi pop rohani Allahku besar. Buat gerakannya ya. Ikutin kakak-kakaknya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, burung-burung ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, burung ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Iya, mari kita bernyanyi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi pop rohani, ucapkan hatiku Tuhan. Dengan firman-Mu,
Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan atas segala berkat kasih karunia-Mu yang memberkati kami sepanjang hidup kami. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Engkau berkatilah kami Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dan kiranya Engkau berikan kepintaran agar adik-adik sekolah minggu kami dapat semakin mengerti akan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar segala berkat kasih karunia-Mu tidak terhalang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Iya, untuk khotbah kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kita baca secara bergantian ya adik-adik ya. Beginilah firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakarannya pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali mereka. Kita sama-sama ucapkan. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Raja Nebukadnezar adalah penguasa yang berani dan sangat berpengaruh di kerajaan Babel. Ia mendirikan patung emas di dataran Dura, tingginya hampir 30 meter, terbuat dari emas, dan patung emas ini akan menjadi Allah mereka. Raja memilih orang-orang muda yang cerdas dari berbagai suku bangsa untuk membantu raja menjalankan pemerintahannya. Suatu hari, raja memanggil seluruh pembantunya dari berbagai provinsi itu untuk menghadiri acara khusus. Ketika raja berdiri, semua orang terdiam. Setelah trompet dibunyikan, seorang bentara maju membacakan perintah raja. Inilah titah raja. Ketika sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan lainnya dibunyikan, maka haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sesudah perintah raja dibacakan, dibunyikanlah berbagai alat musik.
Dan semua orang sujud menyembah patung emas itu. Kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba lihat ini. Wah, orang buangan dari Yehuda itu membangkang. Meski ada ancaman akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memilih untuk tidak menyembah patung emas itu. Kemudian mereka diadukan kepada raja. Prajurit, segera bawa mereka kemari. Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekarang pilih, menyembah patung emas itu atau kalian akan dilempar ke dalam perapian. Ingat, Tuhan atau dewa apapun tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari perapian ini. Tuanku Raja, Allah yang kami sembah pasti sanggup menyelamatkan kami. Seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah dan memuja patung emas yang Tuanku dirikan. Habislah kau. Lalu mereka digotong ke tempat perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Prajurit-prajurit itu melemparkan ketiganya ke dalam perapian yang sangat panas itu. Karena sangat panasnya perapian itu, para prajurit itu tidak tahan. Mereka berusaha lari. Namun nyala api itu menghanguskan mereka. Ketika raja dan orang-orangnya memperhatikan perapian itu, mereka sangat terkejut. Lihat, mereka masih hidup. Hah? Ada 4 orang di dalam perapian itu. Bagaimana bisa? Bukankah hanya 3 orang yang dilemparkan ke dalam perapian itu? Kenapa bisa jadi 4 orang? Lihat, mereka berjalan dengan bebas dalam api itu. Wah, yang satu itu seperti anak dewa. Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah kalian. Lalu keluarlah mereka dari api. Ketiganya masih segar bugar, bahkan rambut mereka pun tidak terbakar. Semua orang yang menyaksikan tercengang dan takjub. Tubuh ketiga orang itu tidak mempan dibakar api. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allahnya telah menyelamatkan mereka, karena ketiganya benar-benar hanya percaya dan menyembah kepada Allah.
Lalu raja mengeluarkan perintah. Barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia kepada Allah, bahkan ketika hidup mereka terancam kematian. Ketiganya memberi kesaksian yang berani dan terus terang. Mereka menyatakan kesetiaannya hanya kepada Allah yang benar. Mereka sadar bahwa murka Allah terhadap dosa dan ketidaktaatan jauh lebih dahsyat daripada kemarahan manusia dan api yang membakar. Iman ketiganya telah teruji. Mereka memiliki iman dan pengharapan yang berpaut kepada Dia, yang menjadi perlindungan dan kekuatan mereka. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Baiklah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita bernyanyi lagunya Aku Bisa. mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat Hari Minggu.